Tentu saja pengetahuan saya sangat terbatas. Pertama, karena saya bukan sejarawan. Jadi mungkin kalau teman-teman butuh versi lengkapnya bisa tanya teman-teman sejarawan yang lain, ada komunitas historia dan beberapa pakar di Sulawesi Tengah. Sebatas yang saya ketahui informasi dari para korban pelanggaran HAM peristiwa 6566. Mereka adalah orang-orang yang karena sejak peristiwa 30 September, persis sekali yang disampaikan tadi, hari ini adalah tanggal yang penting bagi Indonesia. Kita punya catatan sejarah yang setiap tahun kita peringati sebagai sebuah peristiwa pergolakan politik di masa lalu. Hari ini ada 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat yang gugur. Sampai hari ini juga polemik tentang peristiwa itu masih pro dan kontra. Jadi ada versi negara, ada versi para peneliti, ada versi para korban, ada banyak sekali versi. Belum ada versi tunggal yang dirilis terbaru dari negara serta banyak pro dan kontra atas peristiwa tersebut. Namun yang terjadi adalah justru hari-hari setelah peristiwa 30 September, bukan di 30 Septembernya. Kita tahu Sulawesi Tengah itu baru menjadi provinsi tahun 1964. Kita belum saja 1 tahun menjadi provinsi, sudah 1 tahun ya. Kita April 1964, peristiwa ini penangkapan pertama di Kota Palu itu 12 Oktober 1965. Jadi baru setahun kita menjadi provinsi, peristiwa politik ini sudah meledak. Pertanyaan tadi bagaimana sejarah organisasi partai ini masuk ke Indonesia, masuk ke Sulawesi Tengah ya. Jadi sebatas yang saya ketahui dari kisah para korban, pertama kita harus, kalau kita membicarakan ini, kita tidak berada di tahun 2020. Kita mestinya membawa memori kita, kenangan kita di tahun atau khayalan kita untuk kita yang tidak lahir di tahun itu ya. Saya tidak lahir di tahun itu, jadi kita membawa khayalan kita di tahun sebelum 65. Nah, partai politik, ada banyak sekali partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan RI. Partai Komunis Indonesia salah satunya, dan pemilu tahun 55 dia berhasil duduk menjadi partai ketiga terbesar di Indonesia yang meraup suara terbanyak. Tentu saja karena ini partai politik yang resmi, sama juga seperti Golkar, sama juga seperti Nasdem, seperti PKS, dan lain-lain, tidak ada masalahnya pada saat partai ini mengembangkan, membuka kantor-kantor wilayah di berbagai daerah. Kantor wilayah disebut dengan CDB, Komite Daerah Besar PKI Sulawesi Tengah, itu baru terbentuk seiring terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi karena provinsinya baru terjadi 64, maka dia juga baru ada di tahun 64. Jadi memang persis masih sangat muda secara struktur partainya. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, dari tahun 50-an, persisnya sih setelah Permesta itu 57, 58, itu baru setelah itu kemudian anggota-anggota Partai Komunis Indonesia mengembangkan partai ini. Itu kemudian berkembang di 2 wilayah, ada di Kabupaten Poso dan ada di Kabupaten Donggala, karena provinsi belum terbentuk. Kota Palu saat itu juga masih menjadi ibu kota dari Kabupaten Donggala. Jadi di 2 wilayah inilah dahulunya ada partai politik ini duluan mengembangkan partainya. Oleh karena itu di 2 wilayah ini ada anggota DPR GR itu yang berasal dari PKI. Nah, PKI kemudian berkembang setelah dia membentuk Komite Daerah Besar dipimpin oleh Abdul Rahman Daeng Maselo yang menjadi ketuanya saat itu, yang dia masih berstatus hilang sampai hari ini setelah peristiwa 6566. Ya, dia yang mimpin CDB pertama. CDB yang pertama. Dan hanya satu-satunya, karena setelah itu sudah
PKI sudah dilumpuhkan. Nah, pertama, peristiwa di Jakarta itu tidak cukup diketahui oleh warga di sini. Saya tahu saya ingin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus membayangkan peristiwa tahun 65. Ketika kita bicara ini di tahun 2020, jangankan televisi, radio saja masih dimiliki oleh satu persatu orang. Pada saat itu tidak ada sosial media, ya, tidak ada live seperti hari ini yang bisa ditonton. Jadi sehingga apa yang terjadi di Jakarta, delay informasinya itu panjang baru sampai di sini. Dengan demikian, aktivitas politik yang terjadi di Jakarta itu sejujurnya tidak diketahui oleh anggota Partai Komunis, para pengurusnya maupun simpatisan-simpatisan yang ada. Dari informasi salah satu korban peristiwa 6566, saya dapat wawancara yang panjang dari beliau, namanya Ali Mutia. Dia dulu dia dulu ketua Barisan Tani Indonesia, masih hidup hari ini, berada di Lindung. Dia menyampaikan bahwa mereka mengetahui peristiwa, ada beberapa anggota Partai Komunis Indonesia saat itu, termasuk Ali Mutia, itu sedang bersekolah di Bogor. Jadi mereka punya sekolah pertanian di sana dan mereka pergi ke Bogor untuk sekolah. Jadi antara Bogor dan Jakarta memang tidak jauh, tetapi pun dia yang sedang berada di Bogor saat itu tidak tahu bahwa sedang akan ada gerakan 30 September. Lalu mereka akhirnya tercekal untuk tidak bisa pulang, dan akhirnya bisa pulang setelah membawa tidak diketahui apakah situasi di Sulawesi Tengah akan bergolak, di tempat-tempat lain akan bergolak. Informasi tentang kematian 6 jenderal dan perwira Angkatan Darat itu juga tersebar di berbagai media. Radio dikuasai pada saat itu oleh Angkatan Darat, jadi informasinya cukup menyebar di wilayah Jawa. Namun ada bantahan kemudian yang dikeluarkan oleh CC PKI, menyampaikan bahwa PKI tidak terlibat sama sekali atas peristiwa PKI secara partai, ya. Jadi artinya jikapun ada orang-orang PKI yang terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak dalam instruksi partai. Nah, surat itulah yang kemudian dikirimkan kepada PKI di seluruh Indonesia. Surat yang dibawakan ke Sulawesi Tengah itu dibawa oleh Ali Mutia pulang ke sini. Surat klarifikasi. Dan setelah tibanya dia di Pelabuhan Donggala, surat itu langsung disampaikannya kepada dia sampaikan kepada Danrem untuk menyampaikan klarifikasi dari PKI. Dan oleh Danrem pada saat itu mereka diminta untuk mawas diri karena situasi politik sedang tidak baik waktu itu, dan mereka juga dijaga oleh anggota-anggota TNI pada saat itu. Ada 4 orang yang diculik pada saat itu, jadi 3 yang dijemput di Bon istilahnya saat itu oleh Umar Said pimpinannya. Dia kasih satu intel di Korem 132 Tadulako. Jadi mereka dijemput di penjara Donggala. Saat itu di penjara Donggala ada 7 orang yang sedang ditahan di sana, tapi hanya 3 orang yang diambil. Ada Abdurrahman dari Maselo, ada Hairil Swanto, dan ada Sunario. Belum ditemukan, dan selang sebulan setelah itu hilang lagi 1 orang bernama Zamrud. Menurut kesaksian yang lain, saya tidak mendapat kesaksian langsung dari 4 orang ini, bahkan dari keluarganya, karena memang dia menjadi korban hilang, ya. Tetapi dari mereka korban yang hidup yang memberikan kesaksian, pada saat itu sejumlah pertanyaan setelah mereka ditangkap, pada saat mereka ditangkap itu seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pendukung Soekarno? Itu pertama. Jadi kalau pendukung Soekarno, dia bisa disulut rokok, disetrum, dan lain-lain. Saya mau kasih contoh orang yang paling sakit mengalami penyiksaan, salah satunya adalah Ali Mutia. Karena setiap siapapun yang akan ditangkap, dia akan mengalami penyiksaan untuk diklarifikasi, ditanyakan berbagai persoalan. Jadi
Pertanyaannya adalah tidak ada pertanyaan apakah kamu terlibat, tidak, tapi tuduhan. Jadi pada saat mereka ditangkap, mereka sudah dalam posisi tervonis sebagai orang-orang yang dianggap dituduhkan terlibat dengan gerakan pembunuhan para jenderal. Itu konteksnya pada saat itu. Jadi bukan BAP seperti situasi yang sekarang. Kalau kamu lagi jadi korban, jadi pelaku pencurian, terus ditanya kamu saat itu ada di mana, kamu ngapain. Jadi dia rata-rata mereka sudah dalam posisi tertuduh sebagai orang-orang yang ikut terlibat. Jadi sehingga apapun klarifikasi yang coba disampaikan oleh mereka, para tahanan politik saat itu, tidak ada yang diterima, tidak ada pembelaan, tidak ada apapun. Sehingga mereka yang ditangkap, ada sejumlah daftar nama langsung dijebloskan ke penjara. Ada juga yang langsung disuruh wajib lapor, ada yang langsung bekerja paksa, dan macam-macam. Termasuk yang perempuan ada ditahan di beberapa rumah pejabat untuk tahanan khusus perempuan, ada yang mengalami pelecehan seksual, ada yang mengalami perkosaan. Kalau kita hanya punya satu penjara saat itu di Maesa, yang sekarang ini menjadi rutan, itu dulu satu-satunya penjara di Palu. Di yang tempat lainnya ada penjara di Poso dan ada penjara di Donggala. Penjara di Palu berdasarkan kesaksian korban ada 300-an orang dengan sangat mepet ada di sana yang kapasitasnya tidak sejumlah itu. Namun lalu karena ketidakcukupan tempat itu, tahun 70-an itu ada dibuat di Sigi, di sekitar daerah Maku, itu ada camp pengasingan yang dikenal dengan nama Miraram Putih. Itu konteks apa yang dialami oleh para korban yang menjadi kemudian tahanan politik. Mereka ada yang berstatus sebagai pengurus partai, ada yang memang anggota partai, ada yang simpatisan partai, tapi ada pun yang tetangga saja, yang tidak punya relasi apapun, ya, dan lain-lain. Jadi sangat beragam sekali apa yang terjadi di Jakarta pasca 30 September itu. Kemudian ada serangan membabi buta, menghalalkan darah-darah orang PKI untuk dibantai. Namun bersyukur yang terjadi di Sulawesi Tengah itu tidak separah yang terjadi di daerah-daerah yang lain, tapi menemukan konteks yang berbeda. Maaf, tadi ada pertanyaan soal jumlah ya? Iya, jumlah. Oke, kalau jumlah SKP HAM itu mendokumentasikan kisah para korban pelanggaran HAM ini. Di data SKP HAM sampai hari ini 1.660 orang itu Sulawesi Tengah. Tapi Sulawesi Tengah ini wilayahnya masih Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Itu yang kami punya kesaksiannya langsung. Lalu di antara daftar nama itu, hasil kesaksiannya itu kami memverifikasinya bersama pemerintah Kota Palu di tahun 2014, di tahun 2015 sampai 2016. Itu 487 orang yang terverifikasi benar sebagai korban untuk mendapatkan program pemenuhan hak dasar dari Pemda Kota Palu saat itu. Tapi kami juga berhasil memverifikasi data yang kami punya dengan Kodim 1306. Kalau saya tidak salah ya, Kodim 1306 Donggala Palu ya, yang ada di Jalan Balai Kota itu. Dari data yang ada di sana, korban di Sulawesi Tengah itu 7.179 orang. Kalau saya tidak salah ingat ya. Lalu di Kota Palu itu 1.179 orang. Yang bersangkutan sebenarnya dia sendiri sudah sangat terbuka dan kami sangat bersyukur atas kesaksian. Nah, saya bisa menyebut namanya karena dia sendiri secara terbuka dengan sukarela waktu itu menyampaikan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan ini, seluruh kesaksian saya ini bisa digunakan oleh negara dan digunakan oleh korban. Dia melakukan membuka rahasia tersebut karena dia merasa ini ada tanggung jawab dia sebagai manusia dan dia tidak ingin menyimpan rahasia itu sebelum dia meninggal.
namanya Sersan Bantam, almarhum. Dia meninggal tahun lalu di usia 83 tahun. Dan berdasarkan kesaksiannya, dan kisah ini juga sudah dituliskan ya. Saya menulisnya di buku Sulawesi Bersaksi, juga dirilis oleh Tempo edisi Algojo tahun 2012, juga dirilis oleh New York Times itu tahun 2015, dan banyak sekali yang sudah merilisnya. Dan karena itu memang ini bukan rahasia lagi, itu informasi yang sudah terbuka. Jadi berdasarkan kesaksiannya Pak almarhum Pak Bantam, dia bersama 3 orang sahabatnya sama-sama angkatan darat pada saat itu, mereka diminta untuk menggali lubang. Dia tidak tahu lubang yang digali itu apakah untuk kubur atau apapun. Jadi dia diminta untuk menggali lubang karena dia orang yang tertua di antara anggota yang lainnya, maka dia yang memimpin penggalian tersebut. Lalu setelah itu mereka diminta oleh Umar Said yang memimpin operasi itu untuk ke Donggala, ke penjara Donggala, dan ternyata tiba di sana mereka harus menjemput 3 orang tahanan politik yang dibawa kembali ke lubang tersebut di daerah Batu Sampu untuk dimakamkan, ditembak dan dimakamkan. Algojonya sendiri menurut kesaksiannya Pak Bantam, ada seseorang yang dia juga tidak mengenal, dia baru pertama kali melihat orang tersebut, hanya dia menyampaikan ciri-cirinya, tinggi, kulitnya gelap, rambutnya cepak, memakai baju hitam dan celana putih, celana panjang hitam, dia tidak memakai topi, lalu dia membawa senjata pendek, senjata stand. Tidak diketahui di mana kuburnya Zamrud. Di kesaksian dari Pak almarhum Pak Bantam bahwa dia diminta oleh Umar Said untuk mengantar Zamrud ke kantornya, tetapi dia menolak. Namun kemudian 1 bulan kemudian dia karena terpaksa dia harus tetap mengantar Zamrud ke Kalikoa. Kalikoa itu dulu kerja paksa pertama itu membangun tanggul Teluk Palu di bawah jembatan 1 dari Kalikoa sampai ke bawah, karena dulu banjir di tahun 66, sama mungkin seperti banjir, tapi ada kesaksian yang belum terverifikasi ya. Jadi ada salah satu ini karena semua sudah almarhum, jadi ada kesaksian dari salah satu korban yang sedang kerja paksa di kantor Korem pada saat itu. Dia menyampaikan bahwa sekitar tahun 70-an, mungkin kalau tidak 75, sekitar tahun itu, waktu Umar Said sebagai pimpinan operasi saat itu kan, kemudian di tahun 70-an itu dia juga ditangkap dan dituduh sebagai PKI. Lalu kemudian atas penangkapan itulah, berdasarkan kesaksian Bantam, mereka kemudian melawan Umar Said di sidang militer yang dibuat. Pada sidang tersebut mereka menyampaikan secara jujur bahwa 3 orang tersebut bukan hilang, tetapi mereka sudah ditembak, sudah dieksekusi atas perintah Umar Said. Mereka memberikan kesaksian di sidang militer pada saat itu. Nah, kesaksian Bantam berhenti sampai di situ. Dia tidak mengetahui apakah kuburan ini digali, lalu kemudian dipindahkan. Nah, kesaksian itu lahir dari kesaksian korban yang lain. Korban yang lain menceritakan bahwa mereka yang sedang bekerja paksa di kantor Korem pada saat itu berteman baik dengan semua petugas-petugas yang ada di sana, salah satunya dengan dokter yang bertugas pada saat itu, namanya Dr. Murlawi. Yang bersangkutan masih hidup. Saya ketemu dengan beliau 2 tahun yang lalu, mencoba mengkonfirmasi juga hal yang sama seperti ini, namun tidak mendapat jawaban. Menurut kesaksian korban ini, ada satu hari di mana dia sedang bekerja, lalu dia dipanggil oleh Dr. Murlawi untuk melihat ada kerangka manusia di atas meja yang sedang disambung-sambungkan. Lalu Dr. Murlawi menyampaikan kepada dia bahwa itu adalah kerangka bos-bosnya dia. Dan informasi kemudian dia dapatkan beberapa hari kemudian bahwa kerangka-kerangka itu sudah dimakamkan di sekitar halaman kantor Korem. Itu juga informasi yang dia didapatkan oleh salah satu anggota di kantor Korem.
Sekali lagi semua narasumber sudah berpulang ke rahmatullah, tidak ada yang bisa kita konfirmasi lagi hari ini. Namun kisah ini berkali-kali mereka sampaikan, ini kisah yang informasi yang mereka dapatkan langsung dari kantor Korem di mana mereka bekerja paksa saat itu.